Ya itulah kalau syuting bareng sama suami itu ada plus minusnya. Plusnya adalah kita enak bisa reading bareng, udah tahu bagaimana caranya flow-nya dia untuk berakting gitu kan. Mereka aku juga seperti itu. Cuman minusnya ya karena kita terlalu sering bareng, jadi kayak aduh ini gimana ya cara kita ngebedainnya ya karakter ini sama karakter ini tuh bagaimana ya, lebih ke situ aja sih. Tapi ya itu jadi tantangan tersendiri buat aku sekarang. Seru. Anak-anak berarti diboyong juga dong ya? Apa? Anak-anak diboyong juga ya ke lokasi ya? Iya, tapi nggak setiap hari kita bawa ke lokasi. Jadi pas momen dimana misalkan di luar atau mungkin suasana syutingnya lagi enak, kids friendly gitu pasti kita bawa. Tapi kalau misalkan ternyata tempatnya panas atau mungkin nggak enak buat anak-anak, ya pasti anak-anak aku tinggal. Gitu. Apalagi kalau misalkan syutingnya sampai malam, pasti aku sebisa mungkin nggak aku bawa sih. Kasian juga di mereka ini. Tapi cara mengenalkan anak-anak ke tempat syuting perlu protokol-protokol khusus tuh dari kalian berdua. Kalau dulu iya ya pas masih pandemi. Kalau sekarang tuh nggak terlalu sih ya. Paling aku ya yang penting tempatnya nyaman bisa buat dia istirahat. Ada tempat dia istirahat. Terus ya paling ya bersihannya aja sih. Lebih kayak gitu ya. Kalau untuk yang harus pakai masker semua kayak gitu udah enggak. Tapi termasuk rewel nggak atau enggak gitu malah Enggak sih ya, ini alhamdulillahnya dia nggak rewel. Anak pertama juga nggak rewel. Cuma lagi aktif-aktifnya aja sih. Apalagi yang pertama tuh masih lagi seneng-seneng lari, kok kesana kesini. Jadinya ya gitu. Makanya kalau misalkan tempatnya lega gitu kan ada lapangannya tuh aku seneng mau bawanya atau ada teman mainnya. Tapi kalau misalkan tempatnya tuh kurang nyaman tuh ya kasihan dia anak-anaknya aja sih. ngadep ini gimana mungkin dari kalian berdua dengan aktifnya banget. Ngadepinnya ya yang pertama kita harus bawa yang bantuin kita untuk menjaganya karena kan di saat orang tuanya lagi kerja lagi syuting pasti kan harus ada yang menjaga anak-anak kan gitu sih. Terus ya kita bawa hal-hal yang bikin dia menarik misalkan mainan-mainannya atau buku cerita karena anak aku suka banget cerita-cerita di buku gitu jadinya ya udah cara sih sesuatu yang bikin dia menarik itu sih yang bikin dia jadi nggak bosan. Ini ketertarikan dengan buku udah lama kan tuh momennya seperti apa sih ketika itu? Anak-anak aku tuh terutama yang pertama ya dia tuh suka banget cerita-cerita kayak mungkin cerita nabi atau mungkin cerita-cerita yang iya khusus untuk edukasi anak sih jadinya ya sampai sekarang kalau mungkin setiap malamnya suka diceritain ya jadi dia keterusan dia bahkan tuh kadang dia suka nagih kayak hari ini berapa cerita misalkan kali 5 atau 10 kadang kalau nggak sama aku mungkin sama mbaknya juga yang suka bantuin aku yang udah kayak keluarga juga jadi ya kita bareng-bareng bantu ngejagain dia. Tapi biasanya durasi dongengnya berapa lama? Durasi dongengnya berapa lama ya? Ya Sampai tidur? sampai di ya kalau dia udah tidur pasti kan kita tinggal ya. Yang jelas tuh apalagi kalau dia nih dia udah lumayan ngerti nih jadi misalkan kayak habis satu cerita lagi habis itu tidur bobo ya pasti bobo. Tapi kalau yang pertama tuh yang nagih mulu tuh kayak mau lagi gitu jadi memang alhamdulillahnya seneng ya anak-anak itu sih. Kalau untuk durasi ada 30 menit ada yang 1 jam tergantung ngantuknya anak-anak sih. Indah, tapi membacakan dongeng pada anak, kamu juga waktu itu seperti itu apa? Gimana? Jujur aku udah gak inget ya mas ya. Tapi ya kalau dibilang suka diceritain pasti kayak suka diceritain ya. Cuman aku gak inget sih ceritanya kayak gimana. Kasian. Oke, Dinda. Oh ya, Promo. jangan lupa untuk nonton film Yang Tersisa Hanyalah Cinta streaming hanya di Klik Film. Oke, makasih Dinda.